Well, it's probably personal to them. Glamorous. No, this is much worse. Halo Rebasaners, apa kabar pejuang amplop coklat? Semoga kalian segera dapat pekerjaan ya. Karena pada kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul Kill List 2011. Menceritakan tentang seorang pria yang sudah lama sekali menganggur. Karena tak ada pemasukan, sang istri yang tidak bisa beli lipstik, bedak, beras, dan lain sebagainya hanya bisa ngomel saja tanpa kasih solusi. Hingga suatu hari, pria tersebut diajak kerja bareng oleh temannya sebagai pembunuh bayaran. Demi istri bisa glowing lagi, pria itu pun akhirnya mau. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan pertengkaran pasangan suami istri bernama Jay dan Shell. Shell marah-marah kepada Jay karena selama 8 bulan Jay hanya menjadi pengangguran yang tidak pernah bekerja sama sekali. Terlepas dari desakan istrinya, Jay belum mendapatkan pekerjaan penuh sampai di titik di mana keluarga ini bangkrut secara finansial. Jay! Jay! What do you want to drink, Shell? Herbal tea? Suatu hari, Shell mengadakan acara makan malam di mana dia mengundang teman mereka Gail dan pacarnya Fiona. Sebenarnya Jay dan Gail mereka berdua adalah mantan seorang prajurit. Namun dilihat dari kondisinya, sekarang Jay sangat terbebani masalah finansial. Sedangkan Gail sepertinya masih santai-santai saja dengan pacarnya Fiona. I know you'd assume that from Gail's accent, but... Of course, it's just round the corner. Kemudian pada saat malam hari, pada obrolan empat mata seorang pria, Gail mengungkapkan kepada Jay bahwa dia memiliki pekerjaan baru untuk mereka. Namun pekerjaan ini bukan pekerjaan biasa, di mana Gail mempunyai schedule sebagai pembunuh bayaran. Tidak merasa keberatan, atas dorongan Shell akhirnya Jay mengambil pekerjaan tersebut. Sementara itu, terlihat Fiona pergi ke toilet. Belum jelas apa tujuannya, dia diam-diam mengukir simbol aneh di belakang cermin kamar mandi. Di keesokan paginya, saat Jay pergi ke halaman rumah, dia memanggil Shell, lalu memperlihatkan penemuannya yaitu seekor kelinci mati. Jay berpendapat bahwa kucing mereka lah yang telah melakukannya. Shell meminta Jay membuang kelinci itu, namun Jay bertingkah konyol, ia malah memilih memasak kelinci tersebut dan memakannya. Kemudian setelah dipikirkan dengan baik dan menerima pekerjaan itu, Jay menemui Gail. Lalu mereka berdua pergi ke tempat klien mereka yang misterius, yang memiliki daftar 3 orang yang ingin dia bunuh. Klien itu sepertinya seorang bos dan pria parubaya. Saat mereka bertemu, tiba-tiba pria itu mengiris kulit tangan Jay sebagai perjanjian kontrak. Good. Dengan kata lain, kontrak itu secara efektif ditandatangani dengan darah. Sebelum misi dimulai, Jay dan Gail mempunyai waktu kesempatan untuk bersantai. Mereka memilih hotel sebagai tempat aman. Kemudian ketika mereka makan malam di sebuah restoran, namun di tempat yang sama terdapat sekumpulan orang yang membuat keberisikan. Merasa terganggu, Jay dengan berani menegur kelompok tersebut. Dan itu membuktikan bahwa mereka berdua memiliki jiwa yang barbar yang pantas dengan pekerjaan mereka sebagai seorang pembunuh bayaran. Kemudian waktu di mana mereka bergerak akhirnya dimulai. Target pertama mereka dinamakan The Priest. Jay dan Gail memantau dari kejauhan pergerakan target yang saat itu sedang melakukan pekerjaannya. Tidak tahu apakah pria itu memiliki dosa atau kesalahan sehingga menjadi target pembunuhan. Namun yang jelas Jay dan Gail tidak peduli. Demi sebuah misi, mereka sanggup melakukannya dengan demikian. Lalu saat detik-detik Jay akan membunuhnya, terlihat pria tersebut malah berterima kasih kepadanya. Setelah melakukan pembunuhan pertama, Jay dan Gail kembali ke hotel. Jay menghubungi istrinya untuk memberi kabar. Di situ Shell bercerita bahwa Fiona sekarang lebih sering berkunjung ke rumah untuk sekedar memberi hadiah kepada Sam, putra Jay dan Shell sematawayang.
Jay tidak keberatan dengan hal itu dan senang dengan keberadaan Fiona. Singkat waktu, Jay dan Gail kembali untuk membunuh target kedua yang namanya ada di dalam daftar. That's a new one. Shell. Really? Di mana nama kedua adalah The Pustakwan, seorang arsiparis yang menyimpan koleksi video mengerikan. I'm gonna go see what's in that lockup first. Mereka berdua berhasil menangkap pria tersebut. Namun saat diinterogasi, pria itu tetap menutup mulutnya, sehingga Jay dan Gail sama sekali tidak mendapatkan informasi yang berguna. Kemudian Gail menggeledah rumah dan mendapatkan sejumlah uang serta sekumpulan arsip mencurigakan milik pria itu. Sementara itu, Jay disibukkan dengan keasikannya menyakiti pria tersebut. Namun karena kesal dengan kelakuannya, Jay lepas kontrol di mana dia menghabisi korbannya dengan sebuah palu. Menjadi seorang pembunuh bayaran memanglah sangat beresiko. Setiap Jay dan Gail berhasil membunuh korban, mereka berdua selalu mengkremasi jasad-jasadnya. Kemudian Gail melihat isi dari file yang ia dapatkan tersebut. Ternyata tanpa diduga, dia menemukan folder tentang dirinya dan Jay, termasuk rincian misi mereka. Memang ini sungguh aneh, meskipun mereka tidak mengenalinya, file tersebut menyertakan simbol yang sama yang pernah diukir Fiona di cermin kamar mandi rumah Jay. Misi yang diberikan akhirnya selesai. Gail memberitahu Jay bahwa uang yang dia dapatkan di berangkas korban yang kedua itu jumlahnya lebih dari cukup. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk meninggalkan kontrak dan kembali ke rumah. Mengingat luka di tangan yang dia dapatkan dari perjanjian kontrak, Jay baru sadar sekarang luka tersebut ternyata menjadi infeksi. Untuk mengobati luka infeksi, Jay mengunjungi dokter langganannya. Namun di sana dia hanya menemukan dokter reguler pengganti yang hanya memberikan dia nasihat samar tanpa memberi obat. The past is gone. Ketika keluarga ini kembali pulang, mereka dikagetkan oleh penemuan kucing peliharaan mereka sudah mati dibunuh oleh seseorang. Sepertinya ini adalah sebuah pertanda ancaman. Gail memberitahu Jay tentang penemuan file berisi dokumen tentang mereka. Mereka pun sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak mau gegabah, akhirnya Jay dan Gail kembali menemui klien misteriusnya untuk membicarakan masalah kontrak. Dalam pertemuan itu, Jay dan Gail mencoba bernegosiasi. Pasangan ini mencoba mencari pengganti lain untuk menyelesaikan misi terakhir. Namun klien misterius itu menolak dan memberikan ancaman. Andai mereka tidak bersedia, konsekuensinya adalah mati beserta keluarga mereka. Dengan demikian, Jay dan Gail tidak ada pilihan lain selain menyelesaikan misi terakhir. Mengetahui kabar yang tidak baik, Shell berjaga-jaga dan membawa Sam ke pondok keluarga untuk diamankan. Sementara itu, Jay dan Gail kembali bekerja seperti biasa. She notices everything. It's not too much to ask, is it? Misi terakhir itu diberi nama DMP, di mana itu adalah anggota parlemen yang tinggal di sebuah rumah besar. Rupanya setelah diselidiki, rumah itu terletak jauh di dalam hutan. Sebelum menjalankan misi, Jay dan Gail menyiapkan keperluan makan seadanya di sana. Singkat cerita, mereka pun sudah benar-benar siap menjalankan rencana. Tapi saat mereka mengamati rumah, pasangan itu menyaksikan upacara aneh di hutan yang akhirnya berujung pada pengorbanan manusia. Dengan kata lain, itu adalah sekumpulan sekte sesat yang secara diam-diam sedang melakukan aktivitas mereka. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, dengan gegabah Jay melepaskan tembakan dengan senapan. Namun di situ anehnya pemimpin upacara tersebut malah mempersembahkan dirinya untuk dieksekusi Jay. Dan akhirnya serangan itu pun membunuh pemimpin tersebut dan beberapa anggota kultus. Tidak terima dengan serangan dadakan, kemudian anggota bertopeng yang tersisa mengejar Jay dan Gail ke kompleks bawah tanah. Di sana pasangan ini berusaha bertahan menembaki penyerang bertopeng yang mengejar. Namun sehebat apapun, senjata mereka terbatas, apalagi kelompok ini jumlahnya lebih banyak. Kemudian akhirnya kelompok bertopeng pun berhasil menangkap Gail dan membuatnya terluka parah. Melihat kondisi Gail yang tidak memungkinkan untuk bertahan, dengan terpaksa Jay menuruti perintah Gail untuk segera membunuhnya. Setelah Gail tewas, Jay melarikan diri ke pondok keluarga dan bertemu dengan Shell.
Namun ketika dia pergi keluar, Jay melihat ban mobil mereka telah disayat, serta adanya obor yang ditempatkan di sekitar lapangan di dekatnya. Jay mencoba menemukan siapa orang yang melakukannya, tapi dia sendiri lengah dan mereka berhasil membuat Jay pingsan. Di dalam pondok, Shell mempersenjatai diri dan dia berhasil membunuh beberapa penyerang. Singkat waktu, Jay terbangun di lapangan dikelilingin oleh para anggota kelompok kultus. Kemudian mereka menempatkan topeng di wajahnya. Lalu kemudian Jay pun dihadapkan oleh korban terakhirnya yang diberi nama The Hunchback, orang bertopeng dan berjubah yang dipersenjatai dengan pisau. Setelah pertarungan pisau yang brutal, Jay menang. Akan tetapi akhir dari semua ini, ternyata sosok bertopeng itu yang terlihat bungkuk adalah istrinya sendiri dengan Sam diikat di punggungnya. Shell tampak tertawa saat detik-detik dia meninggal. Anggota kultus bertepuk tangan dan melepas topeng mereka. Terungkap Fiona, klien pembunuh bayaran dan pria pengganti dokter langganan Jay, mereka dalang di balik semua ini. Kemudian Jay pun dimahkotai oleh para mereka. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Kill List. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.